Assalamualaikum, balik lagi di channel Bukan YouTuber. Dan sekarang lapaknya Ewing diambil sama Mita. Yasmin. Ini berkenalin dulu. Oh iya guys, jadi nama gue Yasmin, ponakan dari siapa dia? Siapa? Dia siapa? Ponakan dari Edwin dan Mita. Ponakan gue guys. Hmm. Yasmin. Terus apa ya? Coba ada pertanyaan agak atuh. Jangan begini bro. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Bukan YouTuber. Dan sekarang lapaknya diambil alih sama Mita cantik dan Yasmin. Iya. coba dong kenalin dulu nih siapa nih? Halo guys, jadi nama gue Yasmin, ponakan dari Edwin dan Mita. Sekolahnya di Nah, gue kelas naik 3 SMP. Masih bocil banget kan? Ya karena gue awet muda, amin. Bocil tapi kelakuannya kayak 30 tahun ke atas. Astagfirullah, enggak. Udah kali ya perkenalan segitu aja cukup. Karena kalau misalkan perkenalan berkelanjutan takutnya ada Yang cuman dapat ketemu jodoh. tapi nggak apa sih kalau ketemu jodoh. Ya nggak apa-apa, Alhamdulillah, syukur-syukur kan. Jodohnya pengennya dari mana? Yang pengen dari jodoh gimana sih ngomongnya? Lu ngomong apa? Jodohnya pengen siapa dari mana gitu? Dari mana aja, mau dari surga, mau dari tayangan, asal Neraka. enggak. Neraka jalur VIP. Jalur prestasi dong. Jalur undangan. Kenapa jadi ngomongin neraka sih? Terus apalagi pesan dan pesan? Siapa tahu pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir. Mau kemana lo pesan-pesan terakhir? Mau balik lagi ke surga lah. Di sini kan bukan tempat gue. Ini tempat manusia sampah kayak kalian. Skip aja lah. Ya langsung ke inti. Apa tuh intinya? Apa intinya? Apa intinya? Apa intinya? Ya udah apa? Mau intinya mau apa? Intinya kalau gue jadi Aku garing cinta kayak kamu. gini sih. Ya, intinya apa dong yang balik layar? Diem-diem baik. Editor. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Yeay. Yeay. Di Q&A kun aku guys. Yang pertama, Yuk. baca Quran dan maknanya. Bukan. Coba baca Quran. Yo. Baca Quran. Yang pertama, Oh. siapa ya di antara kalian yang paling malas? Dialah. Tahu nggak? Gue kalau misalkan sendiri pasti kamar tuh rapih. Kalau dia tuh susah banget. Gue udah bilang ya. Ya udah gue beresin. Nanti gue mau tidur. Coba gitu coba. Kalau gue sendiri di kamar, pasti kamar selalu rapi. Enggak Kalau ada enggak, dia. sumpah kagak. Sumpah. Kagak. Gue ya kemarin nih. Kemarin siapa yang beresin kamar? Itu karena ada musibah. Kagak ada. Itu gue emang niat mau ngebaik itu terus tiba-tiba ada kucing. Itu tuh ada kucing tuh sesudah gue beresin kamar, sesudah itu rapi. Jadi gue sapu itunya doang. Kayak begitu. Oke. Nah. Udah. Oke. Kedua, siapa yang paling jorok? Gue deh. Oh, sekarang aku. Ngaku. Harus ngaku. Joroknya apa ya? Mandi. Malasan gue sih daripada dia tuh mager tapi kayak mandi. Kalau gue kadang gak mandi juga sehari. Gak mandi terus joroknya apa lagi ya? Apa lagi tuh? Lu tidur perut bau Ya itu bau banget. semua orang juga kayak begitu. Gue enggak. Lu gak tahu aja, lu kan tidur. Gua enggak. Lu juga Ayo. tidur. Gue paling joroknya gini sih kalau misalkan gue mau pergi. Gue kan pakai makeup tuh. Nah si makeupnya tuh gak gue masukin dulu loh, gak gue beresin dulu. Kayak gue langsung pergi, tapi emang pulangnya gue beresin gitu. Cuman kayak males aja gitu kan, gue buru-buru tuh. Jadi gue tinggalin dulu aja. Udah gue pergi. Pokoknya yang jorok dia. Ya bisa aja. Selanjutnya,
Siapa yang paling melo atau cengeng? Dia juga. Gue kan anak yang kuat ya. Dibilangin kalau misalkan mau apa-apa. Oh, kemarin kejadian lucu ya, gue di prank. Supaya kan gue tuh dari kelas Idiot 12 banget. tuh, dari kelas 12 tuh gue pengen ke pantai ya, ceritanya main ke pantai tuh. Terus gue lagi bikin video gitu kan, lagi foto-foto. Tiba-tiba doi gue tuh ngechat, aku mau berangkat ke pelabuhan ya sekarang. Gue tuh kayak yang so tegar gitu loh, awalnya kayak oh ya udah ya hati-hati ya gitu kan. Terus tiba-tiba mewek sendiri, terus bilang ke si Yasmin, ya si Kijo mau ke pantai gak ngajak-ngajak. Dia kan ngomong sabar kayak orang ke pantai gitu-gitu kan. Ternyata gue di prank, gue udah nangis sekejar-kejarnya, semelo itu gitu. Padahal cuma sepele kayak ke pantai. Ke pantai gue berangkat sendiri juga bisa kan gitu kan ya, kayak misalkan secara ini nyaman, secara logika nyaman. Cuman kayak ya sakit hati aja gitu, semelo itu. Kayak ngeliat film juga pasti melonya minta ampun. Tapi benar ke pantai. Enggak. Enggak, dia enggak Bilangin kan prank. di prank gitu. Ih, gue itu ngakak banget. Sampai udah cerita ke temen sambil VN nangis. Temen gue ngomong itu Kijo nih, ternyata itu bohongan. Setelah itu melonya. Siapa yang paling rajin? Yang paling rajin dua-duanya sih. Karena rajinnya itu ada takarannya masing-masing. Oh iya. Gitu. Kalau masalah rajinnya mah iya sih menurut gue gitu sih. Kalau rajinnya sedikit itu dia, kalau rajin sedang itu gue. Ya gitu pokoknya. Ya gitu. Begitu sama-sama rajin kok kalau disuruh. Ya kan? Kalau disuruh, kalau disuruh mah ya udah. Sleep is my Selama passion. ada orang lain kenapa harus saya, Bu? Betul. Kalau nggak ada orang lain? Ya udah. Kalau ada orang lain, ya udah kenapa harus saya? Kalau nggak ada orang lain. Kalau ada orang lain, Ya udah. ya udah. Ngapain juga harus gue? Gitu kan. Ya betul. Itu adalah prinsip kita hidup di dunia. Lanjut. Terus siapa di antara kalian yang ngefans banget sama Korea? Iya. Kayaknya sih ya. Tapi gue pembawanya. Dari awal tuh gue pembawanya. Terus dia. Kenapa dia? Karena gue sekarang udah mulai meredup K-popannya. Itu tuh awal gue kelas 4, dia kelas Gue kelas enggak, gue tuh suka K-pop tuh dari Emang dari zamannya dulu. SNSD tuh kelas 6 tuh. Terus debutnya EXO 2013 apa 2012 sih? 2012 tuh. Gue suka EXO, terus kan kayak semakin kesini gue kan anak dance cover tuh kayak menambah lah ke dia gitu. Pokoknya puncak-puncaknya itu gue kelas 4, dia kelas sekian lah. Kelas Sama- 3 deh, ketiga SMP gak sih? Iya kayaknya. Coba sebutin masing-masing 5 nama K-popers. Hah? 5 nama idol? Iya, itu maksudnya idol. Jangan yang sama ya. Oh iya. Barang nih, Janganlah Udah, beda-beda. siapa aja 5 gitu. 5 idol or aktor. Idol, kan dia Idol, kayak oh iya. K-pop bukan K-drama. Idol yang pertama of course Sehun, karena dia adalah Bias, pertama. bias. Sehun, Kim Yohan, Lee Hangul, Lisa, Jennie, Udah 5. 5 kan? 5. Udah masih banyak. Masih banyak banget. Gua Lee Taeyong, Jung Jae Hyun, Lee Min Hyo, terus Park Chan Yeol, terus Kim Jae Hwan. Banyak banget. Sampai nafas habis pun gak akan habis namanya. Coba gua tes pengetahuannya. Tanggal lahir dari Lisa. buset, kagak tahu lah, bukan banyak. Gue juga. Oh, Jadi ya gue Gimana bukan sih? paling, jadi ya kagak tahu semua Pokoknya biodata. 1998 Lisa tuh 1998. Dia lebih tua dari gue pokoknya. 1998 pokoknya Lisa 1998. Iya gak sih? Apa 2000 dia teh? Enggak. 98 ya? 98an. udah tahunnya doang, nggak ada tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tuh bentar, Lisa tuh baru ulang tahun tau. Tahu? Enggak tahu. 30 Maret apa ya? Ini kalau ada peling yang lihat kita dihujat. Udah. Gak tau gue. Berarti nggak tahu nih. Enggak. Masih Karena cetek berarti Gue pengetahuan kan Koreanya. netizen, kalau netizen gue tahu Bukan. semua.
Kalau Citizen lu tahu semua, maksud lo semua fans NCT dia tahu tanggal Bukan, lahirnya. maksudnya gue kan citizen. Bukan. Gue kan citizen. Jadi Jadi kalau misalkan tahu. tanggal lahir idol, gue tuh tahu gitu. Oh. Dan kebiasaan-kebiasaannya anak-anak NCT. Fahichan kebiasaannya Sebutin ngapain? tanggal lahir mama kalian. Oh, tuh kom 10 November 1968. 8 November 1979. 60. Enggak ah. Kamu emang dari tempat sampah ternyata. 1979 ya? Iya. Itu apa ayah ya? Ma itu 77. Oh, 77. Siap salah. Mah. Yasmin. Yasmin. Ya. Oh iya. Ya. Pernah nggak bikin emak kecewa? Kayaknya bukannya bangga mengakui kesalahan, tapi kayaknya cukup sering. Tapi masalahnya masalah sepele aja kayak yang Cuman yang paling deh, paling. yang sampai bikin kecewa sampai nangis tuh gimana gitu? Oh, waktu itu emang gue nya keterlaluan banget sih. Jadi waktu gue kelas 6 SD itu tuh kan udah stres banget, capek belajar buat UN, belajar les setiap hari pulang maghrib ataupun isya gitu. Tapi suatu saat tuh ya, suatu hari mau gue pulang kerja, capek-capek kerja seharian, bawain formulir daftar sekolah gitu kan, sekolah swasta. Sedangkan gue gak mau masuk sekolah swasta. Terus gue marah-marah kan ya, emang gak tau adab banget. Apaan nih, ini gak mau masuk ke sekolah ini, buat apa beli formulirnya. Terus gue kira gue bakal ngomong, udah cobain dulu ke sekolah ini buat sekolah cadangan. Ternyata dia juga malah balik marah, ngebentak langsung katanya, ibu capek-capek pulang kerja, ngebela-belain, ngambil uang buat beli formulir, kamunya malah kayak gini. Terus itulah, sama-sama emosi, sama-sama nangis. Dan gue rasa di situ puncaknya gue jadi anak gak tahu adab, itulah pokoknya. Tapi sekarang alhamdulillahnya gue malah betah di sekolah itu dan berencana SMA di sana juga, guys. Karena ketemu Kak Jaki. Tapi FYI, gue juga dulu gitu loh. Gue tuh disuruh masuk ke salah satu SMA di dekat rumah kan. Terus gue tuh nangis tengah malam banget, tapi waktu itu masih ada papa. Sama kasusnya kayak, apa sih gue gak mau sekolah kesini gitu. Gue tuh udah, gue masuk SMP dengan kemauan orang tua. Oke, gue turutin, gue masuk SMP situ. Terus pengen lah gue memilih SMA dengan apa yang gue mau gitu. Dan kata papa tuh, ya udah besok formulir yang di sana tuh ambil, yang sekolah yang deket rumah ambil, terus daftar ke SMA yang gue sekolah gitu. Dan alhamdulillahnya gue murni, bener-bener murni guys, murni. Awalnya tuh emang kakak gue tuh udah menyiapkan budget untuk masuk ke SMA situ. Sumpah kakak gue tuh udah menyiapkan budget gitu loh, kalau seandainya gue gak keterima ke situ, ya you know lah, kayak jalan dapur. Tapi alhamdulillahnya gue tuh langsung murni gue masuk. Hebat kan? Alhamdulillah. Ya gitu, Ya. cerita mau masuk sekolah tuh sama persis kayak menentang keputusan orang tua. Cuman kalau dia tunduk dan takluk, gue tetap tetap membantah keadaan, tetap melawan keadaan. Pokoknya gue pengen apa yang gue mau. Tapi kalau seandainya waktu itu tetap ngikutin kemauan orang tua, dan sampai sekarang papa masih ada, gimana tuh? Gimana ya, gak bisa ngebayangin juga sih. Mungkin ya waktu itu papa nyuruh ke situ tuh entah firasat atau gimana. Kayak kan papa tuh makamnya tuh deket sekolah situ kan, kayak gue tuh harus deket sama papa gitu loh, kayak gitu. Makanya papa nyuruh ke situ. Cuman waktu itu gue nangis tengah malam banget. Gue masih inget tengah malam itu tuh nggak sengaja ketawanya. Jadi papa tuh masih bangun tuh, masih nonton TV. Gue tuh nggak ada minum, tapi gue gitu. Terus nanya kenapa, papa tuh ke kamar aja. Gue tuh cerita gak mau masuk SMA situ, maunya ke SMA sini. Ya udah besok ambil formulirnya di sana, cabut aja. Soalnya kenapa, gue udah keterima di sana karena si yang petugas PPDB-nya udah ngomong, neng rumahnya di mana. Di situ pak, dekat, kayak cuman beberapa meter, kayak
200 meteran gitu gak sih dari rumah? Enggak ya, lebih ya. Wah ya deket banget lah. Itu gue nggak mau, udah pasti gue keterima karena mama tuh bilangnya ya udah SMA yang deket rumah tuh cadangan aja, daftar aja ke sana. Tapi gue udah nggak dengar gue keterima di sana, udah pasti keluarga gue pasti nyuruhnya ke situ. Tapi gue gak mau, makanya gue pengen benar-benar nyambut di sana, nyambut yang di sana gitu. Nggak tahu juga kalau misalkan masih ada papa dan gue sekolah di situ, ada juga Kalau mungkin lu sekolah yang di situ. pilihan orang tua, bakal ketemu sama mantan maskus dong, kakaknya temen gue. Oh, Ya kan? mungkin bisa jadi juga sekolah, bisa jadi juga. Iya. Lo tahu kan, karena emang udah takdirnya kayak begini ya. Jalanin aja. Terus Terus siapa? Udah 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 nggak ada penyesalan tuh, ternyata itu permintaan orang tua terakhir. pertanyaan buat gue tadi ya, Iya. gue mau mulai penasaran. Nyesel mah ada, cuman bukan nyesel karena gak milih sekolah itu, nyesel karena gak nurut sih, nyesel karena gak nurut. Tapi bukan penyesalan besar sih, karena papa pun bilang ya udah pasti keterima. Jadi papa tuh meyakini dengan optimis. Oh iya, papa tuh pernah bilang gini, dari kakak gua tuh, udah Cici ibunya dia tuh, papa tuh pernah bilang gini, gak ada anak papa satupun yang gak keterima kalau misalkan mencoba sesuatu tuh gak pernah gagal gitu. Ternyata emang bener, omongan papa tuh bener. Kayak dari Cici, Koko, Ewin kan, sampai gua, kalau ngejalanin sesuatu dengan tulus dan sungguh-sungguh ya pasti berhasil gitu. Kayak gitu sih, gak ada yang nyesel banget. Cuman gue kepikiran aja sih gak nurut. Oh kayaknya papa tuh kayak seenggaknya lah tiap hari gue lewat situ kan, kayak Bisa oh, ingat deket. papa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Cuman gue seneng aja sih. Karena bisa membuktikan ke orang tua Oh gue tuh mampu. gitu. Next, pertanyaan buat Yasmin dong. Gue mulu perasaan yang jawab. Gue mau diem mau jadi anak baik. Iya kan, kalau bawel dan karnasinya bakal jadi kenal pot racing. Diam-diam aja. Di racing kan, maman racing. Mm-mm. Misalnya Yasmin berarti udah senang sekolah di situ. Alhamdulillah ya tuh, senang sekarang udah bisa nerima keadaan juga. Ya mau kayak gimana lagi gitu. Gue kan punya sohib yang dekat dari semenjak SD. Kita tuh sama-sama kepaksa buat masuk ke SMP itu. Jadi kita bertiga tuh awal-awal masuk sekolah tuh kayak ngerasa kesiksa banget gak sih buat berangkat sekolah, buat melek bangun tidur sarapan aja. Gue kayak lagi dikasih makan di neraka, tau gak sih gitu. Buka mata tuh langsung panas saking lebaynya gitu kan. Kita tuh emang asalnya tuh pengen sekolah negeri karena kita tuh menganggap apaan sih sekolah swasta mah sekolahnya anak cemen gitu. Saking keselnya tuh sampai ngitung kalender berapa bulan lagi kita keluar dari sekolah itu gitu. Tapi menginjak semester 2 udah mulai ngerasa nyaman sama anak kelas dan udah nentuin jalan kita jalan sendiri-sendiri di sekolah gitu. Kayak si A bakal ikut organisasi ini, gue pribadi ikut organisasi kepramukaan, ada yang ikut ini ikut itu. Jadi kita tuh udah mulai ngerasa nyaman di situ, membaur sama warga sana gitu. Jadi kitanya juga terima aja gitu deh gitu. Makanya gue juga SMA kayaknya bakal ngelanjutin di yayasan itu juga, soalnya gue udah kenal lingkungannya dan oke, asik gitu. Lanjut. Ya, untuk kalian berdua ada kesan atau pesan selama hidup atau gimana? Kesan dan pesan selama hidup apa bro? Enggak, gue yang pastinya untuk di keluarga kalian lah, bukan untuk di lingkungan luar. Keluarga orang lah. iya kan, siapa tahu nanti kita berumah tangga bos. Iya. Kan ngomong apa sih?
kita kan berumah tangga ya. Kesannya ya intinya banyak belajar bersyukur arti hidup. Sumpah kayak ya kadang emang ngeluh tuh wajar ya, ngeluh wajar, cuman lebih lihat orang di luar sana nggak seberuntung kita gitu ada di keluarga itu. Kesan buat keluarga itu gitu sih, kayak udah spesial banget, udah nggak bisa ngomong lah, nggak bisa diartiin dalam sebuah kata gitu. Kayak gitu kesannya ya, tetap kayak gini, tetap jadi keluarga yang gue punya gitu, kayak gitu sih. Udah, lu sekarang kesannya apa? Kesan dan pesan, gue gak bisa ngebedain keduanya. Kalau kesan itu jadi Nah, orang Apa yang PR lo nih lagi rasain? ngomong nih, orang PR dengerin apa nih. yang lo rasain di keluarga ini. Kalau pesan itu pesannya untuk keluarga ini gitu. Kesan yang lo rasain di sini tuh apa? Yang gue rasain di keluarga ini gimana ya, enak sih. Kayak lu tau gak, lu baca Wattpad tentang keluarga orang tuh yang harmonis, yang asik lah, yang kocak. Nah itu yang gue rasain. Keluarga gue tuh kayak didongeng, tapi bukan yang sedih-sedih yang melo-melo gitu. Asli. Kayak bersyukur banget lah lahir di tumpukan kawanan ini. Maksudnya kan kayak kalau ngeluh tuh wajar ya, setiap manusia kan Iya, ngeluh kan. pasti ada di suatu kehidupan tuh. Nggak Kalau semuanya nggak, berjalan baik. kalau misalkan kita nggak ngeluh, aneh sendiri. Lu titisan malaikat kah? Bagaimana gitu? Pasti ada ngeluh-ngeluhnya, enak gak enaknya di setiap orang tuh pasti ada. Cuman bersyukur aja gitu. Walaupun gue udah jenuh sama keluarga ini, misalkan seandainya nanti gue jenuh, Dia udah jenuh, kalau seandainya kan nanti gue jenuh sama keluarga gue ini, ya apaan sih orangnya kok kayak gini. Tapi mereka selalu punya cara biar buat bikin gue balik lagi sama mereka gitu guys. Betul. Pesannya buat keluarga ini Pesannya kita harus terus kompak, solid. Gimana ya, mau ngomong kekeluargaan tapi kita emang keluarga. Pokoknya kita harus selalu saling merangkul. Kalau misalkan butuh apa-apa mau WA aja, tapi nanti aku read aja ya. Gitu deh pokoknya mah. sumpah ya, keluarga seperti kelaguna, munculnya itu lagi ya iyalah, kalau cuma segitu. Kecuali kalau misalkan lu mau bikin grup, nanti lu ngelahirin terus. Ya, kan jadi gue berumah tangga, ntar gue udah punya yang satu, dia menikah, udah punya keluarga masing-masing, tapi harus tetap lah silaturahmi. enggak ah, gue mau ngomong Ya udah, juga rugi kagak gue. Gitu. Terus FYI banyak yang bilang kita mirip, ya gak sih? Enggak sih. Ya kayak misalkan gue bawa teman nih kesini, ih adik kamu bukan, ih mirip Cina, itu coba, padahal nggak ada mirip-miripnya. Setiap gue ketemu, misalkan ada teman baru, gue liat foto gue sama dia, ini kakakmu, kok kalian mirip, ini siapa kamu gitu. Ada yang ngomong ini mah mamu. Aku mah muda dong. Parah. Enggak, dia tuh aku tante. Ya gitu. Padahal kita sama sekali gak mirip gitu. Sampai padahal kita tuh hidup tetanggaan tuh mungkin udah bertahun-tahun ya, tapi masih aja ada tetangga yang ngomong kalau misalkan gue ke warung, Mita, gue tuh Yasmin bukan Mita. Kita kenal berapa tahun, gue hidup sekarang 14 tahun tapi lu masih nggak inget gue, gimana sih bos? Karena gitu. taunya Mita tuh Kecil. kecil aja gitu, padahal kan Mita udah gede kayak temen Koko ya. Pernah Mit siapa ya yang gitu teh? Si Adit Oh, waktu pertama kali kesini ya. kesini lagi ngeliat Yasmin. Mita. Padahal gue baru keluar kamar tuh. Padahal bukan Mita guys, Yasmin gitu. Karena dulu orang taunya Yasmin tuh kecil banget, Mita tuh kecil, Yasmin tuh kecil banget gitu. Lo kecil, dekil itu kering. Tapi sekarang kan jadi glow up. Glow up. Kalau aku sih grow The up. old Thai. Gue mau ngomong apa? Lo ngomong apa? The old Thailand can come. Gue anak grow up, lo anak apa? Anak bebelak SGM. Gue mah anak Nutrilon dong. Oh, bercanda, aku anak Christian Flake. Emang lu Christian Flake Flake. dari dulu? Dari Flake. dulu sampai Oh, sekarang. gue Nutrilon.
pernah mengkol ke Hailo, tapi aku nggak tinggi jadi ya percuma. Oh, story tinggi gue tinggi banget ya. Tinggi gue 167. Tidak terima berapa? orang sombong, tidak terima Bukan orang. gitu maksudnya. Itu tuh tau gak gara-gara apa? Gue kan minum Enervonse. Bukan Enervonse, Zevit Grow. Gue ikut ke apotek tuh. Gue tuh minum Zevit Grow. Tiba-tiba, gue masih inget banget. Gue nambah nafsu makan tuh dari situ. Tiba-tiba gue jadi nafsu makan. Itu mah kayak makan tuh kayaknya dari situ deh gue suka makan. Tapi gak gendut, nambahnya ketinggi. Makanya sampai sekarang gue tambah tinggi. Itu Sehari nambah berapa? sehari nambah 0,01 sehari. Ngeri bos, 10 tahun lagi lu jadi apa? Iya, makanya tiap cowok yang dekat sama gue pasti dikiranya pendek. Padahal nggak pendek. Itu tuh dia tuh tinggi tapi gue juga tinggi gitu. Jadi kelihatannya kayak pendek. Pendek sih. Nggak gitu. Nggak, kok yang sekarang tinggi. Kayak kemarin Kemarin mas pantat lah. Kemarin yang mana dulu? gimana ya? Yang mana dulu belaga punya banyak Bukan cowok gitu lu. maksudnya, kayak kan temen gue banyak gitu. Teman hidup. Enggak, temen hidup cuma satu. Allah. Tetap bersama aku. Udah. Udah. Ini isinya apa? Udah. Ya mungkin segitu aja ya. Apa? Bukan sebenarnya bukan Q&A bisa. Terus kayak ngobrol santai bisa. Ngobsans. Apa aja pokoknya randomly question gitu. Mungkin Kalau gabut bisa mampir ke sini. kita tuh welcome, dan yang terpenting kita itu open minded. Kayak mau bahas apa juga ayo gitu. Iya. Cus, guys gitu. Bisa komen aja misalkan request Mau apa gitu. mau bahas apa, bahas tetangga sebelah kah, bahas Karena- kamu yang ngomongin aku hidup perosotan, bahas bahas kayak juga boleh. Pokoknya semuanya kita open minded. Karena di dunia ini sebenarnya nggak ada yang salah dan benar. Karena yang bisa membedakan salah dan benar itu hanyalah nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Buat apa jadi beda kalau misalkan di mata Allah kita tetap sama guys. Nah. Oh my god, Oh subhanallah, my Bang God. Ewing. Oh my god, Oh kita my itu God. ada ukti-ukti menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu baik kamu ukti, kalau kamu jahat kamu ukto. Kok ukto? Suka-suka gue lah. Oke. Oke. Sudah. Mungkin kalau misalkan ada waktu kita bakal ketemu lagi. Cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato.